Oke, aku mulai. Ini berdua aja? Iya, Kak, berdua aja. Iya, Kak, betul. Oke, aku mulai ya, Kak. Mm-mm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Fani. Sebelumnya, maaf karena sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih banyak karena Kak Fani sudah menyempatkan hadir dalam konten dari Divisi Infocom, Departemen Public Relation, yaitu KYF atau Know Your Family, di mana program ini ditunjukkan untuk mengenalkan kakak-kakak, abang-abang, atau teman-teman jurusan ABO kepada mahasiswa dan masyarakat ABO lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi perkenalan. Pertama, perkenalkan, saya Nur Aini Febriana Putri, selaku Kepala Departemen Public Relation. Berserta teman saya, silakan Aswa. Perkenalkan Kak Fani, nama saya Nasya Beli Derajat, saya dari staf Departemen Public Relations. Salam kenal Kak Fani. Salam kenal, Naswa. Oke, karena dari Infocom sudah perkenalan diri, selanjutnya ada perkenalan diri dari Kak Fani. Untuk Kak Fani bisa memperkenalkan diri, lalu bisa dikasih tahu Kakak DPP angkatan berapa, jabatan di Himabo apa, dan kesibukan sekarang apa. Oke, terima kasih ya kesempatannya nih. Tapi kalau boleh tahu untuk Nur Aini sama Naswa dari angkatan berapa? Aku dari angkatan 21, Kak. Ya, 21 tuh sama dari angkatan 21. 2021 ya? Iya. Benar nggak? Benar-benar. Berarti sekarang semester berapa? 3, Semester 4? 2. Masih semester 2. Iya. Oke. Tapi udah aktif di himpunan ya? Iya, Hebat udah. juga. Oke, saya Fani Arisandi, biasa dipanggil Fani. Saya dari angkatan 2008. Waktu itu saya pernah menjabat dulu namanya HMMBI ya, Iya. Himpunan Manajemen Bisnis Industri, sebagai ketua. Itu sekarang saya sebagai banker ya, bisa dibilang gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Naswa. Silakan Naswa. Oke, Kak Fani, aku izin menanyakan ya. Boleh diceritain nggak pengalaman bagaimana perjuangan awal kakak dalam terbentuknya HMMBI? Oke. Kalau perjuangan sih yang pasti berat. Karena kan emang dulu itu ceritanya manajemen bisnis industri ya dulu ya, kalau saya kan namanya itu manajemen bisnis industri sebelum berubah jadi ABO, itu termasuk 2008 itu angkatan kedua berarti. Yang pertama itu kan 2007 ya. 2007 mungkin kalian udah kenal juga ya, Firman, terus ya kan ada Nurman gitu, terus ada Febrina. Nah, saya tuh angkatan keduanya gitu. Nah, yang paling berasa perjuangannya udah pasti yang 2007. Tapi menurut saya 2008 waktu itu juga lumayan masih berusaha untuk mencari tahu, mencari informasi gitu kan. Sedangkan waktu itu belum ada wadahnya nih gitu. Nah, jadinya dari inisiasi awalnya sih Nurman dan kawan-kawan si Firman gitu kan. Karena kan memang Nurman kan kalau kalian mungkin tahu juga kan dia itu emang aktivisnya itu dia gitu kan. Dia juga aktif di BEM gitu kan, aktif di organisasi-organisasi lain gitu. Mungkin sampai sekarang masih. Kalau saya tuh sebenarnya bisa dibilang semenjak kerja sih udah nggak aktif lagi gitu kalau di keorganisasian. Bahkan mungkin ya teman-teman yang lain tahu lah kalau saya diajak kayak mubes atau apa itu udah susah gitu kan. Apalagi semenjak udah punya anak udah deh gitu kan, sama sekali nggak bisa. Nah, tapi ya kayak gini-gini kan misalkan di weekend saya masih menyempatkan lah gitu ya, apalagi sifatnya kan hanya wawancara. Terus kemudian balik lagi tadi ke awal, jadi 2008 itu anak-anak 2007 itu akhirnya mereka menginisiasi nih gitu kan. Mereka kayaknya kita sebagai angkatan baru gitu ya, kalau misalkan nih mau tanya gitu kan, mereka mau tanya tentang waktu itu yang isu yang paling santer itu adalah karena kan kita kan baru nih, jurusan baru di bawah Kemenperin ya.
Kementerian Perindustrian. Mereka tuh selalu menanyakan gitu, sebenarnya ini STM ini jatuhnya negeri atau enggak sih, kayak gitu kan. Terus udah gitu, kejelasannya gimana nih, ada ikatan dinas nggak gitu kan, beasiswanya gimana gitu kan. Walaupun memang waktu itu untuk MBI itu termasuk jurusan yang favorit, maksudnya mahasiswanya paling banyak. Koreksi kalau salah ya. Paling banyak di peminatnya di antara jurusan lain gitu kan. Nah, terus kemudian dari kegelisahan itu mereka akhirnya inisiasi untuk bentuk wadah gitu kan. Cuma pada waktu itu mungkin karena mereka juga udah tingkat 2 apa 3 ya kalau nggak salah ya. 3 mungkin, saya udah agak-agak lupa, udah 14 tahun yang lalu tuh. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk diawali dari 2008 nih. Nah, diawali dari 2008 gitu kan, mereka mulai nih satu persatu masuk ke kelas-kelas gitu kan. Mereka istilahnya ngajak diskusi gitu. Nah, waktu itu memang banyak teman-teman saya juga yang skeptis gitu kan, kayak ngapain sih dibikin himpunan, apa sih fungsinya gitu kan. Kalau misalkan yang lain kan udah tahu nih, kayak misalkan ada yang olahraga gitu kan, yang fungsinya untuk ya lu gimana bikin event tentang olahraga, gimana caranya supaya mungkin aktif di bidang keolahragaan gitu kan antar kampus. Terus misalnya ada juga yang himpunan mahasiswa, apa tuh namanya kalau misalkan yang itu pencinta alam gitu kan, udah jelas gitu ya. Nah, kalau himpunan apa nih gitu kan. Jadi banyak yang skeptis, banyak yang cuek gitu kan. Nah, setelah diskusi-diskusi, ya saya sempat ngobrol juga gitu kan. Jujur sih saya waktu itu, saya kan sebelumnya memang pernah kuliah di UI gitu ya, memang nggak sampai tamat, cuma 2 semester aja. Waktu di UI itu saya termasuk orang yang aktif ya, gitu kan. Maksudnya kalau misalkan dulu kan ada kayak simulasi demo, sempat ikut demo juga waktu itu sama teman-teman gitu ya. Tapi untuk di organisasi itu kayaknya saya agak-agak malas gitu, karena saya ngelihat kalau waktu itu organisasinya tuh bener-bener yang lu kerjanya rapat mulu gitu kan. Kuliah rapat, rapat lagi gitu kan. Kayak aduh pusing gitu ya. Nah, awalnya juga saya sempat gitu. Aduh enak gak sih gitu kan, apalagi ini himpunan baru gitu kan, belum ada yang mulai gitu kan. Tapi, si Firman gitu ya, jelasin gitu, "Kita butuh fund," karena, waktu itu kalau nggak salah yang himpunan itu, yang ada itu si teknik TMI ya, nggak tahu sekarang namanya apa tuh, saya nggak update. TMI itu, udah ada himpunannya gitu kan, kalau nggak salah nih, korek lagi. Kalau saya salah takutnya saya udah lupa soalnya. Terus udah gitu akhirnya, mmm ada calonnya saya sama Adam tuh, kalau nggak salah ya, berdua nih. Udah gitu, eee, apa, saya juga termasuk kalau untuk pertemanan, walaupun emang fokus di kuliah, tapi juga punya, kenal lah gitu ya. Dari kelas-kelas lain juga saya ada, cukup kenal gitu. Ya udah akhirnya dari situ, saya pikir juga memang butuh, karena namanya sebuah jurusan itu harus ada wadahnya nih gitu kan. Dulu awalnya si HMMB terbentuk ya itu, untuk wadah penampung ya kan, aspirasi mahasiswanya nih gitu kan. Mahasiswa ini, mereka tuh apa sih yang mereka pertanyain, apa sih yang mereka pengen tahu. Nah, itu kita wadahnya tuh. Jadi jembatan antara, mahasiswa sama kampus gitu kan. Nah, terus kemudian ya udah, setelah proses seleksi gitu kan dan segala macam, akhirnya saya terpilih jadi ketua, terus kemudian Adam terpilih jadi wakilnya. Nah, baru tuh di situ tantangan sebenarnya dimulai gitu. Kenapa? Karena, eee, perizinan ya kan, mungkin Adam juga kalau saya sempat baca di Instagram-nya, birokrasinya gitu kan. Nah, itu yang sangat-sangat, susah karena, eee dipandang sebelah mata nih, dalam tanda kutip dipandang sebelah mata. Ini apaan sih gitu, jurusan baru ya kan, lu udah pengen sekre, lu udah pengen minta minta biaya gitu kan. Waktu itu kan kita dapat alokasi biayanya kan dari BEM yang ngatur ya. Nah itu gitu. Jadi ya memang benar ada pembagian tugas gitu. Maksudnya kalau saya lebih ke ngomong sama
petinggi-petinggi kampus. Kalau Adam tuh lebih ke dia ke himpunan apa sih UKM lain gitu kan. Nah itu, proses untuk diterimanya itu yang memang, waduh banyak banget dramanya sih. Mulai dari kita juga sempat ada istilahnya mungkin sedikit gesekan dengan UKM lain gitu kan, terutama isu masalah alokasi biaya segala macam. Cuma ya balik lagi gitu bahwa ini kita satu atap nih ya kan, satu atap STMI, mari sama-sama bareng-bareng gitu ngerangkul bareng-bareng jalan. Tujuannya apa ya? Tujuannya balik lagi ke kita. Jadi kan dulu kan maksudnya dari kita untuk kita gitu kan, oleh kita gitu. Jadi bukan yang dari kalian atau untuk kalian atau oleh kalian gitu, enggak. Tapi dari kita semuanya. Ini HMMBI dibentuk itu ya dari mahasiswa-mahasiswa MBI untuk mahasiswa MBI juga ya oleh mahasiswa MBI juga gitu. Maksudnya tujuannya untuk kita gitu. Nah, makanya si Adam juga dia berusaha masuk nih ke UKM-UKM lain gitu kan. Terus masuk ke BEM juga karena kan Nurman waktu itu ketua BEM-nya kalau nggak salah. Jadi dia berusaha diskusi juga dengan Nurman gimana caranya supaya HMMB ini diakui gitu kan oleh jurusan-jurusan lain gitu. Nah, terus juga termasuk sekretnya dulu kan kita nggak dapat gitu kan. Dulu kita itu cuma dapat jatah ruang meeting itu untuk masuk di kelas-kelas yang nggak kepake. Coba kamu bayangin itu. Jadi setiap kita meeting itu kita cari ruangan yang nggak kepake gitu kan, ruangan yang kosong, kelas yang kosong baru kita meeting gitu, rapat gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya ngomong gitu kan, saya diskusi ke dekan ya, apa sih waktu itu kalau nggak salah namanya, ya pokoknya kayak ke dekan gitu saya lupa. Nah, itu tuh baru ya udah kan kamu pakai ruang yang ini kosong. Itu lama, nggak cepet, buat 3 bulan, mungkin bulanan lah gitu ya. Dia cari dulu ruangannya, saya desek terus gitu kan. Nah, mungkin mereka ngelihat saya juga orangnya kan cukup vokal ya, berani gitu kan. Maksud saya kalau benar kenapa harus takut gitu. Bikin himpunan kan bukan sesuatu yang ilegal kan. Maksudnya wajar di semua fakultas, di semua universitas tuh ada namanya himpunan. Jadi saya nggak takut gitu kan, saya ngomong bahwa tujuannya ini gitu kan. Kita butuh ruangan untuk meeting karena kita nggak mungkin tungguin kelas kosong baru meeting gitu kan. Nah udah akhirnya dioper sana sini dapatlah si ruang sekre yang sekarang mungkin udah berubah ya. Mungkin kalau dulu di belakang tuh, di belakang di lantai 2-nya itu juga kita renovasi sendiri gitu. Terus untuk operasional dalam tanda kutip itu kita pakai uang kas gitu kan, ada uang kas. Nah itu dari situ baru habis itu dapatlah ada alokasi dana dari BEM. Itu sih kalau perjuangannya sih gitu. Oke, kan tadi aku udah ceritain gimana beratnya gitu kan. Terus tantangannya juga berat banget gitu dari perjuangannya si berdirinya HMMBI ini sendiri. Tapi kalau tantangan dari Kak Fani sendiri gitu, selama menjadi Kahim wanita pertama gitu, apa Kak? Oh, ya kalau untuk jadi ketua himpunan tuh ya memang gini, kan kadang ya kita tahulah kalau untuk yang di Indonesia itu memang stigmanya itu pemimpin itu kan laki-laki gitu ya, termasuk juga mungkin presiden juga mereka lebih prefernya laki-laki, walaupun ada juga Bu Megawati gitu kan jadi presiden pertama. Nah sama berlaku juga buat di himpunan yang istilahnya skalanya kecil ya. Nah saya sih tantangannya jujur ya, saya nggak merasa yang pernah di underestimate karena wanita, enggak. Kenapa? Karena setiap saya mungkin dalam hal kecil ya mimpin rapat atau mungkin setiap saya masuk ke kelas-kelas nih untuk infoin perkembangan himpunan, ya kita harus ngomongnya harus siapin gitu. Jadi balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Nggak ada tuh yang namanya mereka ngelihat saya dari gender, Kak Fani perempuan, udah nggak usah dengerin, enggak. Yang penting balik lagi ke kitanya gimana, lu bisa nggak
apa namanya, presentasiin, lu bisa nggak ngomongnya tuh yang tegas gitu loh. Maksudnya, lu kalau jadi ketua mencela-mencele, menye-menye, ya udah pasti orang bakalan, jangankan perempuan, laki-laki aja kalau misalkan kayak begitu aja juga udah pasti orang nggak bakalan dengerin kan, gitu. Nah, jadi balik lagi ke attitude kitanya gitu loh. Kalau kita ngasih attitude-nya positif, orang juga pasti akan feedback-nya positif gitu. Walaupun ada kalanya juga orang yang kalau menurut saya sih lebih ke apa, lebih ke skeptisnya terhadap himpunan sih kalau yang saya alamin waktu itu tantangannya gitu ya. Karena kan kayak misalkan ini himpunan baru gitu kan. Jadi anak-anak baru yang waktu itu apalagi yang memang sempat ada apa, yang sempat ada dramanya itu pas bukan Mubes, makrab. Jadi makrab dengan dana terbatas ya kan, kita coba bikin makrab di luar gitu kan. Tujuannya kan adalah untuk saling kenal nih antara angkatan muda sama angkatan di atasnya gitu kan. Nah, ya mungkin karena memang kendala apa namanya, dari sisi biaya, kendala teknis juga, kita juga waktu itu baru ngadain acara pertama banget gitu kan. Jadi adalah beberapa apa namanya, keluhan gitu kan. Nah tapi, saya bilang gitu, kalau misalkan kalian waktu itu saya sampai bikin saya rapat, saya undang di lantai 7, saya bilang karena kan saya mendengar banyak apa namanya, isu gitu ya, saya bilang, saya jelasin di situ gitu. Nah ini yang menurut saya juga penting bahwa ketika ada isu, ketika ada apa namanya, keluhan gitu dari anggota, langsung diomongin gitu, jangan dibiarin, jangan apa namanya, malah kita nggak klarifikasi gitu. Nah, itulah maksudnya kalau misalkan posisi kita nih sebagai rakyat gitu kan, kita kan pengennya dengar dari wakil rakyat apa sih, nah kurang lebih kayak gitu gitu. Saya kumpulin gitu, saya bilang sama mereka, ya kita say sorry kalau misalkan waktu acara makrab itu memang banyak banget kekurangannya gitu kan. Tapi kita juga, maksudnya kita kasih tahu bahwa kita udah berusaha maksimal loh, kita udah berusaha provide apa yang kalian, mau, apa yang kalian butuhkan, kayak gitu. Nah, perkara nanti kalian setuju, nggak setuju itu urusan kalian. Perkara kalian mau ikut, apa namanya, acara selanjutnya atau, nggak ikut, ya itu hak kalian gitu. Apapun yang terjadi, wadah ini tetap ada gitu. Mau kalian suka nggak suka, wadah ini tetap ada, saya gituin gitu kan. Jadi intinya adalah nggak ngelihat gender, ya kan. Selama saya di kampus, saya juga tidak pernah di-underestimate gitu kan. Ya balik lagi ke kalian, kalau misalkan kaliannya tegas gitu kan, kaliannya, attitude-nya positif gitu, terus udah gitu juga tetap mindset-nya positif, saya yakin orang tetap akan percaya gitu, bahwa pada akhirnya sampai saya berganti kepemimpinan pun, apa namanya, banyak, istilahnya buah dari, kepositifan itu gitu. Maksudnya kalau misalkan sayanya dulu down gitu kan, dulu waktu ada apa namanya, masalah atau gesekan itu sayanya down, udah pasti nggak bakalan lancar, udah pasti bakalan berantakan deh ke belakangnya. Tapi alhamdulillah sih so far ya balik lagi ke kita gitu. Jadi, gendermu tidak menentukan kesuksesanmu gitu. Yang menentukan kesuksesan kita ya, apa, pikiran kita, attitude kita yang paling utama gitu kan. Gimana lu ngadepin masalah itu, apa namanya, lu hadepin apa lu kabur nih gitu kan. Kalau misalkan lu kabur begitu ada masalah, ya selesai gitu. Tapi begitu ada masalah ya lu hadapin gitu kan. Begitu ada keluhan atau apa namanya, isu gitu kan, ya harus klarifikasi, jangan lo diemin gitu. Kalau lo diemin ya, ya udah bakalan berjalan sesuai dengan yang mereka mau. Kita kan klarifikasi, yang penting lu salah, lu ngakuin, lu minta maaf. Lu benar, ya lu pertahanin gitu. Itu sih. Tadi kan Kak Fani udah ceritain nih tantangannya apa aja kan. Kalau dari Kak Mhm. Fani sendiri, gimana nih suka dukanya Kak Fani selama jadi pengurus HMNB itu apa ya Kak? Suka duka. Dukanya nggak ada ya dukanya kayaknya. Dukanya. Suka, mungkin lebih banyak sukanya karena memang saya enjoy untuk, apa namanya, dari awal nih gitu kan, nge-create sesuatu yang baru sampai akhirnya melanjutkan, tongkat estafet
anak-anak yang berikutnya gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang duka sih bisa dibilang mungkin ada duka, tapi karena saya enjoy, akhirnya saya berusaha untuk nikmatin gitu kan. Maksudnya saya berusaha bawa positif aja gitu. Justru apa namanya yang saya senang itu adalah saya nggak perlu kuliah pulang ya, jadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Saya ada kesibukan baru, walaupun saya udah sibuk dengan apa namanya kegiatan saya ada ngajar di luar gitu kan, terus kegiatan saya kuliah gitu. Tapi saya ada kegiatan baru, jadi otak saya nih kerja terus gitu kan. Gimana nih habis ini harus apa nih? Ini gimana nih ngebentuk ini apa namanya himpunan divisinya apa aja nih gitu kan. Terus malah dapat teman baru gitu kan dari yang kelas lain gitu yang tadinya mungkin ketemunya cuma ya say hello aja gitu kan, cuma papasan doang. Oh jadi ketemu, oh ini kenal, malah dapat teman baru banyak gitu kan. Terus yang dari jurusan lain juga kenal juga. Terus yang terutama tuh memang privilege-nya adalah kalau saya itu kenal dengan istilahnya petinggi-petingginya kampus gitu. Saya nggak segan untuk keluar masuk ruangan apa namanya Pak Zawawi waktu itu ya, Pak Zawawi, ada Pak Bangun, ada Pak Bahrul gitu kan. Kalau mahasiswa lain kan mungkin masih takut-takut gitu ya. Kalau saya mau masuk aja gitu. Justru malah saya banyak sukanya sih dibanding dukanya. Dukanya apa ya? Dukanya enggak ada lah. Dukanya mungkin ya akhirnya karena harus udah harus selesai nih masa kepemimpinannya, istilahnya bukan masa kepemimpinan sih, saya nggak terlalu gimana jadi ketua gitu, cuma maksudnya masa saya jadi aktif sebagai anggota MMB itu mungkin dukanya ya. Pada akhirnya ya udah lu harus fokus balik lagi ke kuliah ya kan, lulus dan segala macam gitu. Nggak ada sih kalau dukanya. Oke Kak, kan ini HMMBI ini masih pada zaman Kakak gitu ya, masih awal terbentuk ya gitu kan. Terus gimana sih sistem kerja dan struktur organisasinya? Sistem kerja, maksudnya sistem kerja tuh gimana nih ininya? Sistem kerja tuh maksudnya gimana tuh? Kayak gimana Kakak sama yang lainnya gitu mengerjakan setiap kalau ada masalah, isu-isu gitu. Oke. Kalau struktur organisasi ya itu kita dulu itu benar-benar benar-benar semua tuh di musyawarah untuk mufakat tuh benar-benar jalan tuh. Maksudnya gini, saya benar-benar nampung gitu kan. Kalian kalian ada ide apa enggak gitu? Apa enggak yang kurang gitu kan? Ada masukan enggak gitu? Kira-kira kita butuh divisi apa? Itu saya benar-benar terima masukan dari teman-teman anggota gitu kan, termasuk dari Adam juga gitu. Dia juga yang aktif untuk ngasih info gitu kan. Kalau di UKM lain ada ini ya kan, di himpunan lain ada ini gitu kan. Nah itulah yang terjadi waktu itu gitu. Jadi kita terima, oke, kita bikin kalau divisi masih udah lupa ya. Pokoknya ada humas, yang saya ingat ada humas. Terus itu juga ada litbang kalau nggak salah apa gitu. Nah itu dari situ. Jadi dari hasil musyawarah itu terbentuklah struktur organisasi yang mungkin sekarang udah makin berkembang ya. Kalau dulu kan masih simpel lah, saya pikir kita nggak butuh yang kompleks. Kalau makin kompleks makin bingung nih, sedangkan anggota waktu itu nggak banyak gitu kan. Awal-awal ya anggotanya banyak, lama-lama yang konsisten sedikit gitu kan. Pada akhirnya yang lain itu sebagai istilahnya kayak tambahan nih, begitu ada acara ya kan mereka kita rekrut jadi panitia, tapi untuk yang anggota tetapnya itu memang nggak banyak kayak gitu kan. Nah itulah yang waktu itu kita jalanin gitu kan. Jadi struktur. Nah sistem kerjanya yaitu kalau misalkan kita ada acara ini kita bikin kita bikin rencana kerja gitu ya, 1 tahun nih kita ngapain aja, kita bikin timelinenya kan dari bulan sekian sampai bulan sekian, ini dari bulan sekian kita ngikutin momennya nih, bulan ini sampai ini kita ada bukber, misalnya kayak bulan Ramadan gitu ya, kita ada bukber nih gitu kan, terus nanti kita ada baksos, terus nanti kita ada
makrab gitu kan, terus nanti diakhiri sama mubes gitu kan. Nah itu kita bikin timeline-nya nih. Oke, nanti terus dari sini nanti ketuanya siapa, nanti kita tentuin tuh ketua pelaksananya gitu kan. Nah itu bikin kita ketua pelaksananya pun juga istilahnya juga pada takut-takut gitu ya, namanya ketua itu kan harus tanggung jawab terhadap jalannya acara gitu kan dari awal sampai akhir. Nah, terus kemudian humas, nah yang paling susah itu adalah ngajaknya nih, humasnya nih gitu kan. Waktu itu saya sama Opi gitu kan, Opi itu memang mungkin kalau kalian kenal dia orang yang bisa masuk kemana aja gitu, orang yang aktif juga, yang temennya banyak. Jadi saya juga minta tolong Opi, terus kemudian Adam juga gitu ya, dan saya juga untuk masuk ke kelas kita ngajak, kita kasih pemahaman ini penting loh, ini gitu loh. Terus udah gitu waktu itu juga kita bikin strategi gitu ya, supaya pada datang, supaya pada ikut. Gimana kalau misalkan kita waktu itu ya kalau nggak salah yang ikut itu boleh jadi anggota atau gimana gitu, saya lupa deh. Pokoknya kita bikin strategi kayak gitu. Jadi kita atur ya udah sistem kerjanya sesuai dengan divisi masing-masing gitu kan. Nah, nanti begitu acara ya udah nanti kita rekrut tuh teman-teman 2008 gitu. Walaupun dia nggak masuk ke keanggotaan gitu ya. Kita lu bantuin deh gitu kan, kita kurang orang segala macam, dan pada akhirnya mereka mau walaupun ya istilahnya kalau misalnya dibilang ya tim horenya, tapi ya justru dengan adanya mereka itu yang akhirnya bikin acara itu bisa berjalan gitu. Kapan nih bisa ceritain nggak gimana nih awal terbentuknya AD, ART, sama GBHKO HMMBI, Kak? Aduh, ada RT, iya saya baca tuh kemarin. Si Adam ditanya juga nggak sih ini? Adam kayaknya nggak ditanyain Ada ya? sih, iya nggak ditanya tentang ini Kak. Ada ART Tapi ya? Bang Adam sempat cerita sih kayak waktu ADRT itu Bang Nurman ya yang ngejalaninnya. Betul. Sampai Jadi situ doang memang sih. kalau ada ART itu kan berarti pas mau mubes ya kalau nggak salah ya, itu kan memang harus dibentuk, dan itu juga suatu yang berat ya kalau ada ART itu kan. Maksudnya gini, beratnya itu kalau salah aja, pasalnya salah itu kan bisa dipelintir kan. Jadi waktu itu kita minta tolong tuh sama Nurman, sama angkatan 2007 ya, ada Firman juga mungkin, sama beberapa yang lain lah, gue udah lupa namanya. Terus begitu mereka kayak semacam ngelihat nih gitu kan, maksudnya dari kampus lain kayak gimana nih bentuk ADRT-nya gitu kan. Maksudnya bukannya contek ya, tapi kita mau ngelihat gitu, apa sih pasal-pasalnya biasanya ada di situ. Nah, nanti baru dikembangkan sesuai dengan yang kondisi di STMI gitu kan. Jadi memang kalau untuk ADRT itu gitu sih ya benar gitu kata Adam, kita banyak minta bantuannya ke Nurman gitu kan, karena walaupun yang ngejalanin himpunan pertama itu angkatan 2008, tapi tetap ada partisipasinya juga, maksudnya aktif juga nih 2007 untuk kayak semacam penasehat lah ya gitu ya, ngasih tahu, oh mendingan lu bikinnya gini, oh mendingan lu kayak gini gitu kan. Nah itu sih. Kakak boleh kasih tahu nggak kayak tujuan dan keinginan yang mau dicapai sama HMMBI pada awal terbentuknya itu apa? Tujuan keinginan ya. Kalau tujuan mungkin bisa lihat di visi misi masih ada nggak tuh dulu ya. Kalau keinginan sih kalau awal ya udah pasti pengen diakui gitu kan. Bahwa kita nih himpunan baru gitu kan. Kita nggak pengen cari masalah sama kalian. Kita bukannya mau ngerebut alokasi biaya kalian, enggak. Kasarnya gini, orang-orang yang gabung di pecinta alam, orang yang gabung di seni, orang yang gabung di olahraga, itu kan sebenarnya anak MBI juga gitu kan, anak jurusan juga kan. Nah, lu ya walaupun lu join di sana, tapi lu sebenarnya juga secara masuk ke keanggotaan gitu kan, anggota pasif gitu ya. Nah, pengen diakuin sih gitu kan, pengen kita mendapatkan tempat bahwa diakuinya juga oleh anak-anak MBJ sendiri gitu, bahwa
Kalau lu ada masalah, kalau lu ada pengen ngasih ide apa, kalau lu pengen ada menanyakan apa, lu datang ke HMMBI gitu. Jadi bahwa inilah fungsinya kami, inilah fungsinya ketika lu takut untuk apa namanya, nanya ke apa, petinggi kampus, ya lu bisa lewat kita. Lu kalau mau dapat informasi apa, lu bisa lewat kita gitu. Itu sih kalau untuk tujuannya sebenarnya awalnya itu gitu kan. Nah, sekarang kan pasti semakin berkembang ya. Mungkin apa namanya, kalau sekarang kan mungkin lebih ke udah bukan eksistensi lagi ya. Kalau mungkin awal-awal kan eksistensinya nih HMMB gimana, tapi kalau sekarang kan mungkin lebih ke gimana caranya supaya lebih bermanfaat gitu ya. Kan yang pasti kan namanya tujuan dibentuk itu kan apa, untuk memberikan manfaat untuk para anggotanya kan. Gitu kan. Nah, jadi apa, sekarang kan mungkin lebih 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 kompleks lagi. Secara eksistensi mungkin sudah istilahnya sudah diakui gitu ya sama jurusan lain mungkin, sama apa, sama UKM lain gitu kan. Mungkin sama kampus lain juga udah sering ada apa namanya, sering ada perkenalan gitu. Nah, jadi ya sekarang harusnya tujuan dan keinginannya udah harus makin makin luas lagi. Kalau dulu kan kita tujuan awalnya itu gitu, untuk eksistensi di kampus, bukan di kampus doang, malah eksistensi di jurusan sendiri. Karena kan dulu banyak yang skeptis sama HMMBI. Jadi tujuan awal kita itu, keinginan kita ya yang pasti supaya bisa mendapatkan kepercayaan gitu kan. Dulu itu yang susah itu adalah mendapatkan trust dari anggotanya gitu, dari anak-anak MBI terutama yang angkatan bawah. Kalau yang angkatan 2007 2008 kan memang mereka inisiatornya. Cuma yang 2009 ke bawah itu yang memang kita harus mendapatkan trust dari mereka, kepercayaan gitu. Kalau lu bisa mendapatkan kepercayaan ya kan pasti enak ke depannya gitu kan. Karena kan waktu itu ya banyak namanya himpunan baru, pasti banyak isu, banyak apa namanya, banyak yang ragu gitu. Karena itu tujuan kita adalah eksistensi, terus kemudian kita juga pengen mendapatkan kepercayaan gitu kan dari mahasiswanya gitu. Terus kemudian juga mendapatkan kepercayaan dari kampus juga. Nah, kita harus nunjukin bahwa oke, lu udah gua kasih fasilitas nih, ya kan, sekre gitu kan, lu udah gua kasih alokasi biaya gitu kan. Lu bisa nggak jalanin gitu kan, lu bisa amanah nggak? Nah, itu yang paling penting ya, maksudnya lu dikasih duit dari kampus, jangan sampai lu masih, apa namanya, masih kuliah aja, masih apa, mahasiswa aja lu udah coba dalam tanda kutip ngatur duit gitu. Duit itu kan dikasih ya buat kepentingan organisasi, bukan buat kepentingan pribadi. Nah itu, jadi apa namanya, gimana caranya lu bisa dapat kepercayaan dari anggota, kepercayaan dari kampus gitu kan, kepercayaan dari himpunan lain. Menurut saya sih itu sih. Nah awal-awal gitu. Jadi apa, tujuan dan keinginannya ya yang pasti ya itu sih, nggak belum belum sampai ke yang, pengen membawa MBI, apa namanya, eksis di kalangan universitas se-Jabodetabek, belum sampai situ. Kita benar-benar mulai dari yang kecil dulu, circle-nya benar-benar circle yang paling kecil dulu, baru habis itu, melebar-melebar. Nah, ya itu yang saya harapkan sih, maksudnya sekarang kan mungkin udah masuk ke pengurusan yang kesekian gitu ya, harusnya udah semakin melebar-melebar gitu, nggak hanya berkutat di kampus aja gitu. Saya pengennya ngasih tahu gitu bahwa ini apalagi sekarang kan berubah namanya politeknik gitu ya. Terus kemudian juga udah ada kejelasan gitu ya mengenai status kampusnya gitu. Atau mungkin termasuk akreditasinya. Saya sih berharap udah semakin apa namanya, udah semakin meluas lah gitu. Nggak hanya berkutat di kampus aja gitu. Kalau dari Kak Fani sendiri nih, pengalaman Kakak waktu jadi KAIM yang paling berkesan tuh apa tuh, Kak? Waktu jadi ketua himpunan yang paling berkesan. Yang paling berkesan yaitu makrab sih. Yang saya tadi mungkin udah sedikit cerita ya. Makrab itu sangat berkesan karena waktu itu kita untuk zaman itu ya, kita harus yakinin anak-anak adik-adik angkatan itu untuk ikut gitu kan. Dia bayar juga jumlahnya mungkin untuk ukuran mahasiswa lumayan besar gitu kan. Terus kita harus ngatur budget yang benar-benar terbatas, belum ada alokasi dari apa namanya BEM waktu itu.
kita juga ngeluarin istilahnya patungan gitu ya, kas anggota gitu. Terus kemudian dengan apa namanya akomodasi yang juga bisa dibilang minim gitu kan. Makanya saya waktu itu ya itu yang saya bilang sempat ada apa namanya sempat ada masalah, sempat ada drama, sempat ada isu gitu kan. Cuma ya balik lagi gitu. Saya akuin bahwa memang banyak kekurangan gitu ya. Tapi saya juga mohon kemaklumannya nih gitu. Karena ya kalau misalnya hitung-hitungan di atas kertas saja dengan jumlah uang yang mereka bayarin tuh harusnya mereka dapatnya juga mungkin yang benar-benar kecil gitu. Tapi kan ini kita berusaha untuk provide apa namanya kebutuhan mereka gitu kan. Nah, itu sih kalau yang paling berkesan. Terus kemudian ya mungkin proses dapat sekre ya. Karena dulu itu yang dulu itu setahu saya kalau untuk UKM baru gitu ya, himpunan baru tuh susah dapat sekrenya gitu kan, lama gitu ya. Tapi ya itu saya apa namanya, cukup cukup bangganya itu, hasil usaha apa, saya sama teman-teman tuh, kita bisa lumayan cepat gitu. Maksudnya nggak sampai setahun saya jadi ketua tuh kita udah dapet sekre gitu, dan yang sekrenya pun lumayan lumayan luas lah ya waktu itu dibandingin sekre UKM lain kan gitu. Itu sih yang paling berkesan sih, karena dapetin sekre harus ada kan maksudnya nggak semua ruangan kan bisa dipakai gitu kan. Cuma ya saya pikir ya mungkin memang udah dilancarin juga kali ya, nego sana sini gitu. Akhirnya ya udahlah kan pakai yang ini kayak gitu dapet deh gitu. Ya tadi kan kita udah ngomongin tentang organisasi gitu ya Kak, terus kita mau balik lagi ke dunia kuliahnya gitu. Pasti kita kuliah itu kan ada kadang-kadang rasa malesnya gitu. Nah, kalau untuk Kak Fani sendiri gitu, motivasi ala Kak Fani, kalau Kak Fani lagi ngerasa males kuliah tuh apa? Kalau motivasi pas lagi males kuliah ya tanya sama diri sendiri, "Lu mau jadi apa?" Gitu. "Lu mau jadi, apa, orang yang biasa-biasa aja, lu mau jadi sesuatu, lu mau jadi, apa, lu mau jadi, nggak jadi apa-apa," gitu kan. Itu balik lagi gitu. Nah itu sih kalau misalkan males kuliah ya kalau saya kan tergantung, orang motivasinya apa nih. Ada orang yang kuliah itu cuma tuntutan orang tua. Padahal sebenarnya dia nggak mau kuliah, mungkin dia punya minat lain. Ada orang yang kuliah memang, apa namanya, pengen merubah hidupnya. Nah, saya orang yang pengen merubah hidupnya gitu. Saya bukan terlahir dari orang yang berada gitu kan, bukan, bisa dibilang waktu itu kondisinya saya waktu awal kuliah itu minus gitu kan, karena, eee, orang tua sakit gitu kan, papa saya sakit, mama saya, apa namanya, jauh gitu kan, saya ngekos gitu. Kalau misalkan, apa namanya, eee, nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sayang gitu kan. Apalagi kalau untuk teman-teman yang istilahnya orang tuanya mampu gitu kan, orang tuanya ngasih fasilitas, coba, balik lagi, lu apa namanya, tujuan hidup lu apa gitu. Kita itu kan kuliah itu kan mungkin umur 17, 18, 20, saya kan waktu itu mulai kuliah tuh di STMI 20 tahun ya. Tujuan tujuan lu masuk kuliah apa gitu. Lu kuliah, jangan sekedar kuliah gitu. Oke lah kampus ada banyak ya ABC, ada swasta, ada negeri gitu kan. Apapun kampusnya menurut saya sama gitu. Lu belajar yang sama. Buku nih manajemen, apa namanya, Philip Kotler ya, saya masih ingat tuh Philip Kotler doang tuh. Philip Kotler di STMI sama Philip Kotler yang di, apa namanya, ekonomi UI sama nggak? Sama, gitu kan. Bukunya sama gitu. Apa yang bedain? Yang bedain yang balik lagi ke mahasiswanya sendiri gitu kan. Lu lu bisa, apa namanya, harus bisa mulai motivasi diri sendiri gitu, karena ingat tujuan tujuan lu masuk kuliah apa, tujuan hidup lu apa, lu berikutnya mau jadi apa gitu. Kalau misalkan, pas lagi gitu sorry bentar.
Sorry, tadi ada telepon masuk. Halo, dengeran? Iya, Kak. Oke, kedengeran. Bisa dilanjut. Iya, jadi itu sih kalau misalkan pas lagi malas kuliah gitu ya, balik lagi itu lu harus udah tahu habis kuliah tuh mau ngapain. Apalagi kalau misalkan udah tingkat 3 gitu ya, tingkat 3 tuh udah mulai lu harus tahu mau kemana gitu kan, mau jadi apa. Oke lah, kita belum tahu ya pekerjaannya apa nanti. Kayak saya nggak pernah nyangka saya bisa kerja di bank gitu. Saya pengennya kerjanya tuh waktu itu di saya juga kayak nggak tahu deh saya mau kerja di mana kayaknya. Cuma pokoknya gimana caranya gue kuliah bener ya kan, kuliah bener, dapetin hasil yang sebaik mungkin gitu kan. Kayak jadi harus serius gitu, harus mulai pas. Saya bukan tipe yang untungnya sih bukan yang kuper juga ya, maksudnya saya teman banyak gitu. Walaupun kita fokus bukan berarti lu nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu maksudnya pas di kelas ya lu fokus. Nah, begitu di luar kelas kan ya udah mau main kek, mau ikut UKM kek, mau ikut himpunan kek. Nah, itu gitu. Maksudnya jangan sampai kita jadi mahasiswa udah kuliah pulang ya kan. Udah gitu nggak ada hasilnya juga secara akademis juga ternyata so-so gitu. Aduh, itu menurut saya sih wasting time gitu. Yang penting lu kerja yang benar gitu kan kuliah. Kayak saya kalau misalkan saya boleh sedikit kasih sedikit kasih tips, bukan tips lah ya, mungkin ya sekedar sharing ya. Saya dulu kuliah tuh saya kan tinggi ya, gede gitu kan badannya. Saya kuliah duduk paling depan gitu. Tapi ya nggak ngalangin gitu kan, karena kan takut ya kalau misalnya saya di tengah-tengah ngalangin. Jadi saya agak di depan tapi agak mojok gitu. Tujuannya apa? Supaya saya bisa fokus. Kenapa? Karena kalau di belakang saya udah yakin terus nanti ada yang ngajak ngobrol lah, ngantuk lah gitu kan. Jadi saya fokus gitu. Saya catat. Dosen bilang apa saya catat. Wah, dulu tulisan saya terkenal paling jelek, tapi buku catatan yang paling sering dipinjem, bahkan di fotokopi. Padahal tulisan saya itu jeleknya minta ampun. Karena kan saya harus nulis cepat kan. Kalau nulisnya lama, bagus-bagus kan, aduh, itu bakal ketinggalan. Sedangkan dosen kan ngomongnya, dia tulis di papan tulis, habis itu hapus. Maka saya harus cepat gitu, fokus gitu kan. Terus selesai, saya ya udah balik lagi sebagai ketua himpunan waktu itu ya, mimpin rapat. Atau mungkin kalau pas lagi nggak ada rapat ya udah sekedar ngobrol sama teman-teman gitu kan. Pokoknya harus bisa balance gitu ya. Kamu harus bisa ngebalancein antara kuliah sama kehidupan nanti pribadi kamu kayak gitu. Nah, terus kemudian pas ujian juga kalau menurut saya nggak usah nyontek gitu. Saya nggak pernah nyontek dari awal sampai selesai, terus saya nggak pernah nyontek. Ya semua yang saya kerjain itu ya. Kenapa? Karena begitu kalian nanya, kalian udah yakin nih, misalkan jawabannya A, kalian tanya sama teman kalian nih, dia bilang B, kalian jadi ragu, padahal sebenarnya jawabannya itu A gitu. Nah itu menurut saya. Jadi lebih baik mau gue salah kek, mau gue bener kek, ya itu emang jawaban gue gitu. Ya saya prinsipnya gitu. Jadi begitu saya salah, ya udah emang itu salah gue. Tapi kalau misalkan saya A, gara-gara teman saya nanya, saya ubah jadi B gitu ya. Pada akhirnya, aduh ini jawabannya A. Akhirnya apa? Gue salahin temen gue kan. Padahal sebenarnya salah siapa ya? Diri sendiri. Kenapa lu nanya? Harusnya pede. Gitu. Jadi itu motivasi. Jadi mungkin namanya malas tuh pasti ada. Nggak mungkin saya juga malas lah. Cuma saya itu balik lagi. Gue udah, saya kan waktu itu kan ini ya, beasiswa. Jadi yang semester pertama sama kedua itu memang saya bayar sendiri gitu kan. Mama yang bayarin. Terus habis itu pas semester ketiga, nah itu juga yang menariknya nih ya, salah satu yang menarik pengalaman berkesan selain tadi yang masalah masalah makrab sama masalah sekre. Nah ini yang juga sangat berkesan nih. Nanti mungkin bisa ditambahin ya. Jadi dulu itu kita ada beasiswa gitu ya, tapi nggak jalan. Sedangkan di brosur itu ingat banget saya ada namanya beasiswa gitu kan ya, ada beasiswa. Tapi nggak jalan, saya jadi bingung dong. Nah, mumpunglah saya udah menjadi ketua nih ceritanya kan, jadi ketua himpunan kan jadi sering ada waktu untuk diskusi sama dosen ya.
saya ngobrol lah sama si Pak Andi ya, kalau nggak salah gitu. Pak Andi, saya ngobrol, Pak, dulu tuh saya masuk tuh ada beasiswa loh, kenapa sekarang nggak ada ya? Nggak pernah ada pengumumannya ya gitu ya. Terus dia info, Ivan nggak ada yang ngajuin, dia bilang gitu. Oh emang harus ngajuin? Iya, dia bilang gitu. Kita woro-woro memang. Ya udah Pak, saya ajuin, dia bilang gitu kan. Apa syaratnya? Syaratnya? Dia bilang gini, tapi nggak banyak Van, katanya kuotanya nggak banyak karena mahasiswa kita sekian ratus, nggak mungkin kita ngasih beasiswa. Sedangkan kan kalau untuk kementerian itu birokrasinya kan lumayan susah kan gitu kan, karena mereka butuh approval biaya apa-apa kan harus ke kementerian. Akhirnya ya udah Pak, saya itu juga bukan cuma sekali, diskusi berkali-kali, saya bolak-balik gitu ya. Dulu tuh semua jurusan belum ada beasiswa itu gitu kan. Nah saya nggak tahu nih sekarang masih ada apa nggak. Saya cerita waktu itu aja ya. Terus begitu saya diskusi, saya bukan nego, saya propose gitu ya. Ya udah Pak, gini aja, Bapak adain lagi beasiswa terbuka nih gitu ya. Nah, tapi nggak usah banyak-banyak, satu aja dari satu jurusan, Bapak kasih satu untuk mahasiswa yang nilainya paling tinggi. Nah ini nih balik lagi ke motivasi nih. Saya bilang Bapak kasih satu slot, satu kursi untuk mahasiswa yang nilainya paling tinggi satu jurusan. Itu Bapak kasih beasiswa. Bisa nggak Pak? Nanti deh coba kita omongin. Nah, saya follow up lagi. Pak, gimana Pak? Bisa nggak? Ini Van masih nunggu ya, biasalah birokrasi. Pak, gimana? Saya tanyain lagi gitu kan. Ya udah Van, bisa. Dia bilang gitu. Satu jurusan, satu nilai yang paling tinggi, dia bilang gitu. Beasiswa bentuknya gimana Pak? Free, nggak bayar. Ya kan? Ya itulah yang jadi motivasi saya juga gitu kan. Motivasi saya, wah gue harus bagus dong nilainya ya nggak? Ya udah, memang kebetulan sih sebelum ada beasiswa kan saya juga emang udah ini gitu kan. Karena kan mereka ngeliat nge-tracknya dari yang belakang juga kan. Udah deh, dari semester 3 sampai semester 8 saya nggak pernah bayar uang kuliah. Semua dibayarin dari kampus, semua dibebasin. Tunggu bentar ya. Sorry. Ya, aduh, biasa nih hari Minggu ada aja yang telepon. Sabtu. Nah, itu sih motivasi kuliah saya juga itu salah satunya. Tapi kan, nah saya sekarang nggak tahu nih, saya mau nanya deh. Sekarang beasiswa masih ada nggak di sana? Untuk beasiswa tuh udah nggak ada sih, Kak. Dari awal kita masuk wawancara gitu, itu udah ditekankan gitu kalau dari kampusnya sendiri itu nggak ada beasiswa. Makanya pas dengar cerita Kakak, kayak seru banget gitu loh, dapat beasiswa dari kampusnya gitu. Jadi kita punya semangat gitu. gitu buat kuliah. Tapi Oh, sekarang oke. udah nggak ada. Jadi kita emang Udah. harus, iya kita harus cari sendiri gitu. Di luar dong berarti ya? Iya. Oh, itu dari kapan tuh nggak ada beasiswa ya? Tahu nggak kamu? Kurang tahu sih Kak, kalau itunya dari kapannya itu. Sayang banget ya. Iya. Hmm. Pak Andinya masih ada nggak? Pak Andi kayak nggak tahu sih Kak, belum terlalu kenal banget gitu, jadi kayaknya Berarti udah. belum ketemu. Ya. Dulu iya gitu. Jadi dulu begitu karena acuan saya waktu mereka bikin brosur itu, mereka tulis beasiswa. Makanya saya bilang, Pak, Bapak bikin brosur, tulisannya ada beasiswa. Ini kan salah satu yang menarik nih, Pak. Nah, kalau misalkan sekarang beasiswanya malah nggak ada, apa Bapak nggak malu nih bikin brosur kayak begitu cuma buat gimmick doang? Waktu itu saya gituin. Ya udah, akhirnya di-create lah program beasiswa itu, entah itu karena saya atau gimana. Ya mungkin kalau misalkan dengan kondisi sekarang, ya mungkin bisa jadi salah satunya ya karena inisiasi dari HMMBI berarti ya, maksudnya approach saya untuk saya memakai bendera HMMBI untuk ngomong dengan kampus gitu kan, bahwa mahasiswa kita ini butuh loh beasiswa, nggak semua mahasiswa mampu kan, walaupun waktu itu ukurannya sebenarnya saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu tuh ukuran di antara kampus lain STM itu lumayan murah, mungkin bisa dibilang paling ya lumayan murah lah ya gitu.
Nah, apa namanya, jadi saya inisiasi. Itu sampai saya selesai tuh masih ada program beasiswanya, berarti sampai 2012. Nah, 2012 sampai ke situ saya nggak tahu. Sebenarnya sih sayang juga sih, karena menurut saya salah satu andilnya HMMBI itu ya adanya beasiswa itu, gitu kan. Harusnya sih tetap ada ya, gitu kan. Cuma kan nggak, balik lagi ke kebijakan kampus. Mungkin yang periode-periode berikutnya itu mungkin mereka udah coba lanjutin, tapi memang nggak, apa namanya, nggak ada anggarannya, atau ya mungkin juga memang, apa namanya, nggak pernah diajuin sih, nggak tahu sih. Tapi menurut saya intinya kalau emang sesuatu itu bagus gitu kan, kenapa nggak diajuin aja. Nah, itu juga salah satu pesan saya sih, dengar apa namanya, info dari Nur Aini kan bahwa sekarang udah nggak ada. Nah, coba deh untuk yang berikutnya adain lagi gitu kan. Karena sekarang kan juga mungkin biaya kuliah makin mahal ya, gitu kan. Bentuk beasiswanya nggak usah full kayak saya, nggak bayar gitu kan. Ya udah, bentuk beasiswanya adalah apa namanya, misalnya pengurangan ya kan, atau misalkan ada subsidi atau apalah gitu. Kayak gitu sih, itu intinya sih kalau untuk motivasi itu ya, selain yang untuk ngejar beasiswa, terus juga apa namanya, kita harus yakin gitu bahwa kalau di kuliah asal-asalan, gimana kerja? Kerja itu sekarang mereka tuh ngelihat loh GPA-nya gitu kan, apa namanya, IP-nya kan gitu kan. Mereka ngelihat ngelihat IP gitu, walaupun ada orang bilang, "Enggak, orang mah nggak ngelihat IP, ngelihatnya skill." Bener, itu bener gitu. Tapi skill lu yang kayak gimana dulu? Kalau misalkan udah skill-nya pas-pasan, ya kan, IP lu juga pas-pasan, ya sorry tuh saya ya, dunia kerja sih kejam loh gitu loh. Maksudnya, apa namanya, ya mungkin kalau misalkan kalian pernah dengar ada orang dalam, ya mungkin itu bisa. Cuma kan nggak semua orang punya privilege orang dalam gitu kan. Kayak saya ya, dan teman-teman lain juga pasti ngandelin diri sendiri gitu kan. Kayak teman-teman saya yang sekarang apa namanya, kerja di perusahaan-perusahaan besar juga mereka ngandelin diri sendiri gitu kan. Gitu. Apalagi sekarang, aduh, orang makin apa namanya, jumlah mahasiswa makin banyak gitu kan. Jumlah pencari kerja tuh makin banyak gitu. Kalau cuma ngandelin IP, ya kan, kalau cuma ngandelin skill, pokoknya harus balance gitu. Lu IP makin tinggi, skill lo begini ya susah gitu. Tapi IP lo makin tinggi, skill lo juga segini ya. Salah satu skillnya apa sih? Skill itu kan nggak cuma yang praktisi doang ya, akademisi ya. Itu salah satunya organisasi gitu kan. Di situ apa namanya, kalian tuh belajar gimana caranya teamwork, ya kan. Kalau kalian cuma kuliah pulang kan individualis ya kan. Oh ya, gue taunya cuma, karena ini terjadi, ini sangat happen di dunia kerjaan saya ya, sangat terlihat gitu. Orang yang individualis, saya yakin orang yang kuliah pulang, ya kan. Ya saya sih, apa namanya, no offense ya, kuliah pulang, kenapa? Karena mereka cuma mentingin dirinya sendiri. Oh, gimana caranya gue kuliah, ya kan, gue lulus, gue dapet kerjaan, gitu kan. Tapi kalau di organisasi, kalian diajarin teamwork nih, gitu kan. Ayo yuk, kita guyup yuk, kita meeting yuk, gitu kan. Gimana nih kita caranya supaya acara yang ini sukses. Kita meeting yuk, gimana caranya supaya kita bikin acara baru yuk, buat nge-grab anak anggota baru, gitu kan. Nah, kalian meeting, terus mungkin di pas meeting itu ada yang selisih pendapat gitu ya. Nah, akhirnya bisa jadi ini, oh bisa jadi paham, oh oke, ya udah gue turunin ego gue terima pendapat lu, tapi lu juga harus ini. Nah, itulah maksudnya fungsinya organisasi itu. Apalagi kalau misalkan nanti kalian kerja yang memang kerjanya itu kerja tim, saya yakin hampir semuanya kerja tim sih. Jarang apa namanya, yang perusahaan yang sendiri-sendiri gitu. Nah, kalian nggak kaget gitu, oh gue tahu lah, dulu waktu gue di himpunan gue pernah meeting, gue pernah bikin notulen rapat, misalkan gue pernah interview orang, gue nggak takut ketemu orang gitu kan, gue udah pernah wawancara misalkan apa namanya, rektor, gue udah pernah wawancara sama aktivis ini, gue udah tahu apa yang, nah itu itu pasti ada gunanya gitu. Saya yakin apa namanya, ikut organisasi itu membawa manfaat lah. Kalau kalau ya, kalau kalian ikut organisasinya benar gitu. Kalau cuma sekedar nebeng nama doang ya susah juga gitu kan. Karena apa namanya, ya menurut saya sih itu sih kalau untuk apa di dunia kerja sih gitu.
kalau cuma ngandelin IP gitu kan, kalau cuma ngandelin skill harus balance harus sama gitu. IP tinggi tapi kalian skill yang nggak ada juga percuma gitu kan. Nah, skill itu kan didapat yaitu dari berorganisasi, dari mungkin kalian juga organisasi, saya nggak cuma bilang himpunan ya. Ya kalau di kita kan yang jelas ya pasti ngomong himpunan, tapi UKM gitu kan, kalian juga ikut di UKM lain atau ikut Cita Alam, ya terutama yang di himpunan ini gitu. Itu sih. Jadi kan Kak Fani udah ngasih saran nih buat kuliah sama motivasi kalau kita lagi malas kuliah kan. Nah, kalau dari Kak Fani sendiri, pesan untuk pengurus Himabo periode ini apa tuh Kak? Pesan untuk apa? Ini, pengurus Himabo periode ini Kak. Sorry. Pesannya yang pasti kalian harus konteksnya Himabo ya, himpunan ya. Kalian harus bisa makin membesarkan nama himpunan kita, semakin menancapkan eksistensi kita di kampus gitu kan. Kemudian juga bisa memberikan manfaat, ya kan. Jangan lupa untuk slogannya dari kita, untuk kita oleh kita, bahwa kalian masuk ke organisasi itu bukan cuma sekedar untuk nambah resume di CV, bahwa kalian masuk ke organisasi itu bukan cuma sekedar ngisi waktu luang, bahwa kalian masuk organisasi itu bukan cuma untuk menambah skill, tapi yang paling utama adalah memberikan, yang mungkin udah di ini juga ya sama Adam ya, memberikan manfaat untuk orang lain gitu ya. Bisa menjadi aspirasi buat anggotanya gitu kan, bisa menjaga kepercayaan ya kan, bisa amanah. Nah, jadi dan jangan lupa, jangan karena organisasi kalian juga lupa sama kuliah. Itu nggak mau gitu kan. Jangan sampai gitu. Organisasi, kuliah ya tetap harus jalan. Jangan sampai, oh habis meeting sampai malam, gue besoknya jadi nggak bisa jadi nggak bisa ikut kelas. Oh jangan. Kebalik, salah itu. Menurut saya ya lu bisa ikut organisasi karena kuliah dulu kan. Kuliah baru ikut organisasi ya. Utamain dulu kuliah. Organisasi ya udah kita atur meeting gimana. Bikin jadwal seefisien mungkin gitu kan. Itu sih. Terus ya paling ya kalau misalnya yang tadi beasiswa gitu kan, kalau bisa diadain lagi gitu kan. Gimana caranya kalian bikin sesuatu tuh yang bukan cuma sifatnya event ya, maksudnya kayak bakso, smakrab itu kan event ya, tapi bikin juga sesuatu yang sifatnya itu long term gitu. Jadi panjang dan juga memberikan manfaat untuk mahasiswa lain kayak gitu. Kayak waktu itu kan impact-nya untuk yang waktu saya dapat beasiswa itu kan impact-nya bukan cuma untuk mahasiswa MBI, tapi impact-nya adalah ke jurusan lain juga mereka dapat. Semua jurusan dapat, bukan cuma saya jurusan MBI doang, tapi jurusan lain juga itu ada beasiswa walaupun cuma 1 orang gitu. Cuma at least daripada nggak ada. Nah, cobalah bikin lebih kreatif lagi gitu kan. Kira-kira apa nih gitu kan, dan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, maksudnya dengan adanya teknologi atau perkembangan zaman yang sekarang benar-benar udah cepat ini. Nah, coba kalian bikin terus gali kreativitas kalian gitu kan, terus tetap fokus juga sama kuliah kalian, manfaatkan waktu, kesempatan di organisasi ini. Nggak semua orang bisa ikut organisasi, ya kan. Mungkin saya yakin sekarang pasti ada seleksinya ya. Kalau dulu kan kita bisa masuk, siapa aja lu bisa masuk, bisa saya rekrut, bisa keluar gitu kan. Tapi sekarang pasti ada seleksinya gitu kan. Kalian juga harus seleksi, kenapa? Karena untuk ikut organisasi kita tunjukin bahwa organisasi Himabo ini bukan organisasi yang sembarangan gitu ya. Harus istilahnya orang-orang yang memang terpilih gitu, dalam tentu terpilih untuk bisa masuk ke organisasi ini kayak gitu. Jadi harus bisa tetap dengan adanya kalian masuk ke organisasi ini bisa menambahkan skill kalian gitu kan, tapi jangan lupa juga untuk tetap akademis kalian juga harus diutamakan juga, itu sih. Nah, kan tadi kakak udah ngasih pesan untuk pengurus ya, kayak
Nah, sekarang aku mau minta pesan Kakak untuk mahasiswa abo nih, khususnya perempuan yang masih ragu atau takut gitu untuk jadi pemimpin. Oh, oh, iya masih banyak yang ragu emang ya. Masih banyak yang ragu. Mungkin sebenarnya ya kalau saya boleh bilang nggak cuma perempuan sih. Saya yakin juga yang laki-laki juga untuk jadi pemimpin pun juga pasti ada ketakutan gitu. Karena kalau kita lihat yang namanya pemimpin itu adalah penanggung jawab gitu kan. Pucuk pucuk penanggung jawab tuh ada di ketua gitu kan gitu. Lo misalkan ada salah ya lo ke ketua, lo ada yang bagus ya mungkin larinya ke ketua juga gitu kan. Nah jadi maksud saya kalau untuk perempuan ya harus pede, itu yang pertama ya, harus pede, harus percaya bahwa kita juga mampu sama, bedanya di fisik ya kan. Kalau fisik mungkin kita sama laki-laki kalah. Justru perempuan itu adalah eh, makhluk yang paling kuat menerima cobaan menurut saya ya. Kalau laki-laki mungkin begitu dia dapat cobaan, udah pusing ya kan dia pikirin dulu. Kalau perempuan, oke, gue dapet masalah ya kan dia tahu nih tapi dia tetap bisa jalan gitu, tetap kalau jadi sambil jalan ya kan sambil dia tetap bergerak sambil dia tetap mikirin menata hatinya lah istilahnya gitu. Tapi kalau laki-laki kan gue settle dulu deh, gue pikirin dulu selesai baru dia jalan. Nah, laki-laki tuh begitu gitu. Nah jadi perempuan itu justru yang paling kuat itu kan, yang paling yang paling bisa multitasking ya. Mungkin kamu juga pernah lihat di literatur gitu ya. Wanita sama pria itu kalau dibandingin multitasking itu wanita. Pria itu kalau udah satu nih misalkan, oke gue harus ke yang paling gampang nih misalkan gue harus ke warung. Ya, oke gue ke warung doang. Kalau wanita bisa nih dari warung nanti dia misalkan beli pulsa. Nah, nanti habis itu dia ke apotik misalkan. Nah, nanti dari apotik dia bisa nih kalau laki-laki dia ke warung dulu. Misalkan dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B itu ada apotik, ada warung ya kan. Terus ada tukang pulsa. Nah, kalau wanita bisa tuh berarti gue harus ke apotek dulu, habis apotek dulu gue tukang pulsa, habis itu baru ujung ke warung. Kalau laki-laki dia ke warung dulu. Gue ke warung dulu nih, karena di otaknya dia tuh single tasking gitu. Oh iya udah gue ke warung dulu. Tapi kalau perempuan bisa sambil jalan. Oh iya, gue kan mau ke warung nih, tapi gue lupa pulsa gue habis, gue beli pulsa dulu. Oh iya, gue lupa nih gue lagi nggak enak badan, gue ke apotek dulu. Kalau laki-laki nggak, dia nggak multitasking. Kamu bisa cari di literatur nih. Laki-laki itu nggak multitasking, perempuan iya multitasking. Adapun yang pria yang multitasking itu jarang. Saya kerja pun juga gitu kan. Di dunia kerjaan saya dengan load kerjaan yang sangat banyak, laki-laki itu dia kerjain dulu nih apa yang ada di pikiran dia dikerjain. Tapi kalau wanita, dia lagi ngerjain, tiba-tiba Van ini, oke, tek kerjain selesai, balik lagi ke kerjaan yang semula. Van ini ada lagi, kalau laki-laki nggak bisa, tar dulu deh, gue selesaiin dulu kerjaan gue yang ini. Itu tuh wanita itu multitasking. Wanita itu lebih kuat untuk menerima beban istilahnya apa sih kalau misalnya itu ya, dia lebih tabah, wanita tuh lebih tabah kalau menurut saya ya. Terus kemudian juga wanita itu lebih luas gitu, lebih luasnya gini, kadang kalau misalkan karena waktu itu kan juga petinggi kampus gitu ya, bapak-bapak gitu kan. Mungkin mereka lebih kasihan nih kalau sama saya gitu kan. Kalau sama laki-laki kan udahlah kau nunggu di luar aja kau gitu kan, berjam-jam gitu. Kalau malah perempuan kan mungkin aduh nggak tega gue nih ya kan. Udah deh lo masuk dulu deh mau ngomong apa gitu kan. Nah itu lebih luas gitu. Jadi ya bukan berarti bukan berarti wanita dianggap lemah, enggak gitu. Maksud saya itu lebih luasnya gitu. Lebih luas dalam artian pas kita ngomong, pas kita nego, ya Pak, coba Pak gitu kan. Coba kalau misalkan laki-laki, yo Pak, apa nggak geli itu si bapaknya gitu kan. Nah maksud saya itu wanita tuh lebih luas, lebih lebih komunikatif. Kalau laki-laki kan mungkin kaku ya,
kaku gitu kan, cara bicaranya mungkin kaku gitu ya. Kalau wanita kan lebih luwes, lebih Pak, ayo Pak coba di ini dulu, coba dipelajari dulu, coba ini. Kalau kalau laki-laki kan mungkin lebih kaku gitu. Ya Pak, ini proposalnya coba Bapak baca gitu kan. Nah kan orang kan jadi yang, aduh gue lagi sibuk. Tapi kalau misalnya, ya Pak coba Pak, luangin waktu sebentar Pak gitu kan, ini baca dulu Pak gitu. Itu sih. Nah, jangan takut masuk organisasi, jadi pimpinan. Apa sih, paling paling lu groginya pas lagi ngomong di depan orang gitu kan, pas lagi ngomong, pas lu pitching, pas pas kita ngepresentasiin diri kita sendiri, kelebihan kita, paling groginya pas di situ aja. Setelah itu ya udah selesai. Lu kayak kalaupun meeting juga kayak ngobrol sama temen kan. Kalau pas lagi pemilihan itu kan lu di depan orang-orang gitu kan, banyak gitu ya. Grogi mah pasti gitu. Gak usah takut, paling juga cuma itu doang gitu. Terus kalau masalah pokoknya banyak manfaatnya lah gitu. Di organisasinya banyak manfaatnya. Ya nggak cuma ketua doang sih, ya jadi apapun di organisasi pasti ada manfaatnya selama kalian emang bener ikut organisasinya gitu, pasti akan insya Allah memberikan manfaat gitu. Itu sih. Oke, mungkin cukup segitu aja wawancara untuk hari ini, Kak Fani. Terima Ya, kasih untuk Kak Fani sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Semoga Mas. Kakak makin sukses ke depannya dan dilancarkan segala urusannya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga ya, Kak. Ya, selamat puasa. Terima kasih ya kesempatannya ya. Ya, Iya, sebelum Kakak keluar Zoom, foto dulu ya, Kak, buat dokumentasi. Oh, iya. oke. Oke, saya foto ya, Kak. Ya, Oke, dulu nih. satu. Oke. Oke, satu, dua. Satu kali lagi ya, Kak. Ya. Oke. Satu, dua. Oke. Makasih, Kak Masih Fani. Kak Fani. lain ya. Sorry. Ya. Udah. Ya, Kak Fani. Yuk. Eh, Kak, udah di stop.